yaitu yang tidak gampang. Bacaan hari ini saya kira membantu kita. Bacaan hari ini dikatakan Roh Allah itu bertiup seperti angin. Kapan datangnya, kapan perginya kita tidak tahu. Nah itu kan mau mengatakan bahwa Roh itu punya kebebasan meniupkan kebenarannya kepada siapapun dan kapan waktunya. Itu berbeda dengan pikiran kita. Kadang-kadang kalau kita itu ngobrol nggak cepet-cepet gitu kan. Ini kan begini kan langsung jadi kan. Tapi rupa-rupanya bukan begitu. Karena untuk sampai pada suatu pengertian kadang-kadang Allah menyiapkan manusia dengan kebudayaan melalui budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung nilai. Nah ini yang kadang-kadang kita itu kan gemes begitu ya, lihat kok Allah itu begitu ya. Karena pengertian manusia itu bukan sekaligus jadi, tetapi kadang-kadang merambat melalui nilai-nilai budaya. Itulah yang akhirnya diakui oleh Gereja Katolik di dalam Nostra Aetate. Dulu Gereja Katolik nggak begitu. Extra Ecclesiam Molasalus. Gawat itu. Extra Ecclesiam itu di luar gereja nggak ada keselamatan. Itu sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Tapi di kemudian hari lalu berkembang Konsili Vatikan yang kedua, extra Christus nulla salus. Beda kan? Bukan extra Ecclesiam, tapi extra Kristus. Jadi di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah, cara orang berjumpa dengan Kristus itu berbagai macam cara. Maka ensikliknya Paulus Nostra Aetate itu mengakui kalau orang tanpa kesalahannya sendiri tidak sampai pada Kristus tetapi dia berbuat baik, selamat. Nah itu sangat jelas. Tapi kalau jelas-jelas tahu berjumpa dengan Kristus tidak mengakui, itu berbeda. Berbeda. Gereja itu benar-benar apa ya? Di dalam pengertiannya itu lama-lama mengalami perkembangan. Jadi bukan sesuatu yang kaku. Maka kita selalu mengatakan Ecclesia Semper Reformanda itu. Jadi gereja itu membaharui diri terus menerus untuk sampai pengertian pada kesempurnaan itu. Jadi bukan matok gitu ya, tapi Roh itu ketika Roh itu memberikan pengertian kepada kita, akhirnya kita sampai pada ya, pengertian yang sejati yang benar itu seperti itu. Tapi Romo juga pernah gereja juga pernah mengalami masa kegelapan dong. Sampai maaf ini para pemimpin di gereja kita kan ada yang punya perempuan, itu harus diakui. Termasuk perang salib itu juga diakui sebagai kekeliruan. Sekarang, tapi orang dulu kan pahamnya bukan seperti itu. Karena dulu pahamnya misalnya perang salib itu kan orang berpikir termasuk gereja tanah air itu ya Yerusalem itu. Maka harus dipertahankan mati-matian dengan perang salib. Tapi di kemudian hari kan lalu gereja dibuka matanya bahwa bukan itu ternyata. Tanah terjanji menjadi milik pusaka itu bukan itu. Ternyata milik pusaka itu adalah Allah sendiri dengan kerajaannya. Itu kan butuh waktu ya. Yang hebat itu bahwa ada kesadaran gereja juga untuk meminta maaf itu. Bukan apa itu merasa diri paling benar, paling hebat itu. Untuk sampai begitu itu kan agama nggak mudah. Apalagi mendapatkan pemimpin yang oke lah saya mengakui. Seperti Paulus II. Itu enggak banyak sampai ke situ. Tapi di dalam refleksinya kan kemudian iya. Luar biasa. Kalau memang kita salah ya kita harus meminta maaf. Tentu itu ada risiko-risiko.
Jadi strategi untuk menghancurkan orang atau suku itu juga ada. Misalnya ya kita tahulah bagaimana penghancuran orang-orang Yahudi pada zamannya Nazi. Ya. Kalau di Indonesia pasti berkaitan dengan PKI, orang-orang sering yang diungkit-ungkit kan itu. Banyak lah. Terus mungkin Bosnia Herzegovina itu berkaitan dengan suku Tutsi misalnya. Terus di Australia Aborigin. Nah, banyaklah hal-hal yang macam itu yang kadang-kadang ya kita bisa melihat bahwa ada cara-cara atau strategi untuk menguasai dengan menghancurkan cara-cara yang menghancurkan. Dan ini yang saya kira menjadi penting direfleksikan gereja supaya nggak terjerumus lagi ke dalam dosa, ya, ikut ambil bagian di dalam dosa gitu kan. Kadang-kadang yang membutuhkan suatu keberanian untuk keberanian pemimpin di dalam gereja sendiri. Dan kita lihat ini paus-paus kita ini yang sekarang seperti kan pemberani. Kalau bilang Paus Fransiskus yang sudah sepuh begitu aja itu dilarang ke tempat perang ya sudah tak gitu kan. Punya keyakinan iman yang sangat luar biasa. Kayak ayat 21. Ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Pertanyaannya, sepertinya kebudayaan Mesir pada waktu itu bidan-bidan tidak boleh berumah tangga. Ada yang begitu. Nanti kita akan ketemu misalnya di dalam tradisi di dalam Injil Matius 19. Di dalam Matius 19 itu kan ada misalnya dikatakan ada orang yang tidak bisa kawin karena apa? Karena dibuat oleh orang lain. Ada orang yang tidak bisa kawin karena dari lahirnya. Tetapi ada orang yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Memang di tradisi-tradisi tertentu orang misalnya yang menjagai gadis atau perjagaan itu tidak boleh nikah misalnya itu. Bahkan ada yang dibuat misalnya itu kalau di dalam Injil itu kaitannya orang yang dibuat jadi laki-laki atau bujang-bujang yang menunggui gadis-gadisnya raja misalnya itu dibuat supaya dia tidak bisa menghamili, misalnya dengan praktek kebiri. Jadi itu kan dibuat. Ada hal-hal seperti itu Pak di dalam kebudayaan lama, Yang kedua, kelihatannya di situ karena bidan-bidan itu takut kepada Allah, maka Allah menentang kebudayaan itu lalu membuat mereka menikah berumah tangga. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kalau kita kenal seperti dikatakan oleh Mbak ini kan, siapa? Cece. Mereka tidak menyembah Allah, Allahnya Israel, orang Mesir. Menurut dugaan saya, bidan-bidan itu menjadi menyembah Yahweh, Allahnya Israel, Pak.